puji Tuhan. Kita bersyukur melalui program yang dilaksanakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, sehingga orang-orang Mentawai yang tidak bisa membaca akhirnya bisa membaca. Sekarang puji Tuhan sudah ada perubahan dari umat yang tidak pernah membawa Alkitab atau buku pujian, itu akhirnya mereka bawa dan mereka tertarik untuk bisa membaca isi dalam Alkitab dan puji-pujian yang ada di dalam pujian tersebut. Program Pembaca Baru Alkitab Siberut Kepulauan Mentawai telah selesai dilaksanakan. Selama 1 tahun pelaksanaan, program ini diikuti oleh 1.322 warga belajar yang tersebar di 3 kecamatan, yaitu Siberut Barat Daya, Siberut Selatan, dan Siberut Tengah, dengan jumlah warga belajar yang lulus sebanyak 1.122 orang. Di tahun ini, Lembaga Alkitab Indonesia kembali berupaya untuk menolong umat Tuhan melalui literasi dalam program Pembaca Baru Alkitab di Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, dengan target jumlah peserta 1.200 orang, dengan total biaya yang dibutuhkan mencapai 2 miliar rupiah. Mari bersama kita mendukung program Pembaca Baru Alkitab di Nias Selatan, sehingga umat Tuhan dapat merasakan indahnya berjumpa dengan Tuhan melalui kemampuan untuk membaca dan memahami Alkitab. Shalom, sahabat Alkitab dimanapun berada. Selamat sore, selamat bertemu kembali dengan saya, Robertus KB, dalam seminar rutin Lembaga Alkitab Indonesia. Dan kita sudah, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Saat ini kita sudah memasuki masa Advent ya. Dan pada hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik mengenai Advent dan maknanya. Dengan pembicara kita, Romo Tony. Shalom Romo Tony. Shalom, selamat sore untuk kita semuanya. Selamat bertemu kembali Romo, ya sudah lama kita tidak live streaming sama-sama ini. Ya, sudah berapa? Hampir setahun ya. Iya Romo. 2 bulan jelas. Iya Bapak Ibu sekalian, mengenai tema kita pada hari ini Advent dan maknanya, tentu kita tahu ya bahwa Advent itu merupakan periode liturgis yang berlangsung selama 4 minggu menjelang perayaan Natal. Dan dia memiliki masa Advent ini memiliki kedalaman teologis dan spiritual yang penting sekali bagi umat Kristen ya. Dan masa Advent ini menekankan 3 unsur penting atau 3 unsur utama mengenai penantian, pengharapan, dan juga pembaharuan iman. Tetapi tidak jarang ya dalam kenyataan hidup menggereja, hidup beriman hari-hari ini sering kali terjadi ya mungkin miss ya. Kadang Advent itu hanya dilihat sebagai ritus tahunan saja. Maka hari ini bersama dengan Romo Tony kita mau menjelajah lebih jauh terkait dengan makna Advent ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sahabat Alkitab sekalian, supaya tidak perlu lama-lama, saya langsung memberikan kesempatan kepada Romo Tony untuk memulai pembahasan materinya. Silakan Romo. Baik, selamat sore Ibu Bapak dan saudara-saudari yang terkasih. Terima kasih banyak atas kesempatan pada hari ini atau sore ini untuk sedikit menjelaskan makna Advent dalam tradisi gereja kita. Memang kebanyakan atau katakanlah dalam tradisi dalam gereja Katolik Advent lebih banyak dirayakan, tetapi sebenarnya itu bukan sesuatu yang sama sekali asing dalam tradisi gereja reformasi atau Protestan, karena dalam sejarah ada juga jejak-jejak perayaan Advent, terutama tentang lingkaran Advent atau yang disebut dengan Corona Advent. Nanti kita akan lihat hal tersebut. Nah, untuk tidak berpanjang lebar, biarlah saya membagikan sekarang
uh, PowerPoint kita untuk memberikan pemahaman kita lebih kurang tentang Advent dan maknanya dalam kehidupan liturgi gereja maupun dalam kehidupan hidup iman kita sebagai orang Kristen. Baik, apakah kelihatan? Ya, sudah kelihatan Romo. Kelihatan, saya perbesar ya supaya Romo. nampak itu menjadi lebih besar. Masih belum bisa. Oke, kelihatan sekarang besar. Ya Romo. Ya, ini satu utuh ya. Baik. Nah, Advent sebagai tahun baru liturgi dalam gereja dan penantian kedatangan Tuhan. Itu saya beri judul seperti itu. Nah, bagaimana kita lihat makna dan sejarah dari Advent atau Adventus ini? Kata Advent itu berasal dari kata Adventus, bahasa Latin. Atau kalau kita ambil lebih jauh lagi dari bahasa Yunani, parousia, yang berarti kedatangan. Nah, dengan kata lain, Advent itu adalah masa untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Dalam perayaan liturgi kita, Advent adalah masa menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Kedatangan yang bagaimana? Nanti kita lihat. Ada dua makna dari kedatangan tersebut. Nah, dalam gereja Katolik, Advent itu memulai tahun baru liturgi gereja. Dengan kata lain, pada hari pertama, minggu pertama Advent, itulah tahun baru liturgi gereja. Dengan bacaan-bacaan dan doa-doa yang baru. Kita tahu bahwa gereja Katolik itu mempunyai 3 tahun liturgi. Tahun liturgi A, B, C. Nah, tahun liturgi A, tahun ini 2026 ke 2025 ke 2026, kita memulai tahun liturgi A. Tahun liturgi A itu bacaan utama dari hari Minggu, Injil itu diambil dari Matius. Jadi praktisnya hampir sepanjang tahun Injil Matius yang menjadi bacaan liturgi hari Minggu. Tahun liturgi B nanti Markus sepanjang tahun juga. Dan tahun liturgi C itu adalah Lukas. Jadi A itu Matius, B itu Markus, C itu Lukas. Lalu Yohanes di mana? Yohanes itu tidak masuk tahun liturgi D. Tidak ada. Injil Yohanes itu banyak tersebar di masa-masa khusus. Itu udah masa Prapaskah, masa Paskah. Dan sedikit juga di tahun liturgi B. Karena Injil Markus cukup pendek sehingga ada hari-hari Minggu yang kosong. Di situ Injil Yohanes masuk ke dalamnya. Itu tahun liturgi. Jadi dia memulai tahun liturgi gereja Katolik. Tahun ini 2025-2026 itu tahun liturgi A. Nah, tahun liturgi gereja itu dimulai dengan Advent, ditutup dengan Minggu Kristus Raja Semesta Alam. Itulah minggu terakhir setelah hari Minggu biasa ke-33. Dengan kata lain, katakanlah minggu biasa ke-34 kalau kita mau sebut. Tapi kita beri judul Minggu Kristus Raja. Setelah itu langsung masuk masa Advent. Jadi kemarin tahun liturgi C, itu Lukas, berakhir tanggal 20 tahun 30 November tahun ini dimulai tahun liturgi A, maka 23 November yang kemarin adalah penutup tahun liturgi C. Baik. Ini sekedar menerangkan arti kata dan kapan dimulai. Nah, bagaimana sejarah Advent dimulai? Kalau kita buka dokumen-dokumen gereja dari catatan Bapak Gereja maupun gereja-gereja perdana, tidak persis kita tahu kapan tahunnya Advent itu dimulai dirayakan. Tahun persisnya tidak ada, tetapi catatan pertama tentang Advent itu muncul dalam konsili Sargosa. Itu tahun 300-an
Masehi. Jadi kata lain, kalau begitu Advent itu sudah dimulai sebelum abad ke-3 atau pada abad ke-3 tahun 200-an mungkin sudah ada. Nah, tahun 300-an berarti abad ke-4 kan itu. Jadi kata lain catatan tentang Advent itu sudah ada sebelumnya. Jadi mungkin abad ke-3 itu sudah ada praktek Advent itu. Hanya tidak tercatat dengan jelas kapan dimulai. Yang jelas, ternyata ada beberapa daerah yang mempunyai praktek Advent. Jejak yang pertama bisa kita lihat dari daerah Gaul. Kalau kita sebut sekarang Gaul itu daerah Perancis sekarang. Nah, daerah Gaul itu daerah Perancis sekarang. Mereka yang pernah melihat komik Obelix itu, nah itu daerah Gaul itu. Juga di daerah Spanyol, itu pernah ada jejak. Yang jelas, kalender Advent itu baru masuk ke liturgi gereja Roma itu pada abad ke-9 tahun 800-an. Itu masuk di dalam kalender liturgi gereja. Nah, pada mulanya Advent ini dirayakan sebagai persiapan Epifani. Itulah yang dikhususkan di daerah Prancis dan Spanyol. Dalam catatan awal, Advent itu berlangsung 3 minggu. Kemudian diperpanjang jadi 6 minggu. Tetapi itu tidak menetap. Tidak menetap. Karena 3 ke 6, kemudian menjadi ke-5. Dan terakhir, gereja menetapkan Advent itu 4 minggu. Nah, itulah keputusan yang terakhir. Dipotong menjadi 4 minggu. Jadi pernah 3 minggu, 6 minggu, 5 minggu, kemudian terakhir itu menjadi 4 minggu. Nah, itu dirayakan untuk persiapan penyambutan Natal. Hati-hati dengan kata Epifani. Dalam kalender liturgi gereja Katolik, Epifani yang dimaksud itu bukan untuk pembaptisan, karena sekarang dalam praktik gereja Katolik itu Epifani banyak dipakai untuk pembaptisan anak-anak. Tetapi dulu itu memang untuk persiapan Natal. Persiapan Natal. Epifani dulu dimaksudkan untuk persiapan Natal. Seperti gereja ortodoks sekarang ya. Mereka itu tidak merayakan Advent tanggal 25 Desember, tapi 6 Januari yang adalah Epifani. Jadi Advent itu ditujukan untuk persiapan Natal. Nah, bagaimana menghitung awal dari Advent dalam liturgi gereja? Dalam prakteknya, hari Minggu terdekat dengan pesta Santo Andreas 30 November itulah hari Minggu Advent pertama. Jadi contohnya tahun ini pesta Andreas selalu 30 November dalam liturgi gereja Katolik. Kebetulan tahun ini 2025 30 November pas hari Minggu. Maka jatuh pada hari Minggu 30 November itu. Advent pertama. Nah, seandainya 30 November jatuh pada hari Selasa. Contoh, kita buat Selasa. Kapan mulai Advent? Hari Minggu terdekat. Hari Minggu terdekat adalah 28 November. 2 hari kan. Kalau hari Minggu terdekat, kalau sesudah 30 November masih ada 5 hari. Jadi agak jauh. Jadi ambil yang hari Minggu terdekat. Jadi itu cara untuk menghitung Advent setiap tahun. Hari Minggu terdekat dengan 30 November. Itulah mulai dengan masa Advent. Karena itu kalender Advent itu tanggalnya selalu berubah. Karena kita hanya melihat 30 November, kemudian cari hari Minggu terdekat. Itulah permulaan tahun liturgi gereja. Nah, bagaimana nuansa Advent dalam liturgi gereja Katolik? Sebenarnya gereja Katolik merayakan Advent itu ada kaitannya seperti gereja Katolik merayakan Paskah. Apa maksudnya? Paskah itu kita persiapkan dengan masa prapaskah atau masa puasa kita sebut juga. Yang kita persiapkan selama 40 hari. Mulai dengan Rabu Abu sampai dengan Tri Hari Paskah.
Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Minggu Paskah. Jadi untuk merayakan Paskah, kita persiapkan selama 40 hari masa seperti itu. Dalam masa 40 hari itu, gereja memberikan kesempatan kepada umat jemaat untuk berpuasa, berpantang, bertobat, melakukan askese atau namanya ulah tapa, artinya membuat sesuatu yang katakanlah menyangkal kesenangan diri, misalnya kita yang banyak menonton ya, pada masa prapaskah atau masa puasa kita kurangi, banyak merokok kita kurangi rokok. Nah, itu jadi kesenangan-kesenangan duniawi itu kita hindari selama masa prapaskah itu, askese namanya atau ulah tapa. Dan tentu juga berdoa dan melakukan banyak tindakan kasih. Itu persiapan prapaskah untuk menyambut Paskah kebangkitan Yesus. Kematian dan kebangkitan Yesus. Nah, Advent itu dirayakan seperti itu. Natal kita persiapan dengan masa prapaskah, masa Advent. Seperti Paskah, kita persiapkan dengan masa prapaskah. Jadi sejajar. Jadi praktek Advent itu sebenarnya adalah masa untuk kita menyambut kedatangan Tuhan dengan persiapan batin, dengan persiapan jiwa hati. Hanya tadi tidak sepanjang masa prapaskah yang 40 hari, tetapi kita rayakan selama 4 minggu. 4 minggu itu lebih kurang. Kenapa? Karena minggu keempat tidak selalu penuh. Ingat bahwa minggu Advent pertama itu tidak selalu persis tanggalnya kan itu. Nah, itu sesuai dengan hari Minggu terdekat dengan 30 November. Jadi akibatnya itu hari Minggu Advent keempat itu tidak selalu 7 hari. Kadang bahkan bisa terjadi hanya 1 hari. Pagi hari kita rayakan Minggu Advent keempat, malamnya kita sudah merayakan malam Natal. 24 Desember jatuh. Karena Advent yang paling singkat itu bisa jatuh pada 3 Desember. Itu kemungkinan 3 Desember. Tapi juga bisa jatuh pada tanggal 27 November. Jadi bisa penuh atau 6 hari, bisa juga hanya 1 hari. Maka dikatakan lebih kurang 4 minggu. Tapi hari minggunya tetap 4. Hanya minggu keempatnya itu tidak selalu penuh 7 hari atau 6 hari itu. Bisa saja 2 hari, 3 hari, tergantung kepada tanggal berapa kita mulai dengan masa Advent tersebut. Nah, apa tekanan dari persiapan menjelang Natal ini, masa Advent ini? Dia itu tadi bisa dikatakan ada masa pertobatannya, tetapi tidak hanya tekanan pada masa pertobatan seperti masa Prapaskah. Karena ini lebih juga berhadap mempunyai tekanan pada pengharapan akan kedatangan Tuhan. Tekanan kepada kegembiraan, sukacita karena Tuhan hadir di dunia ini. Tetapi juga tetap ada pertobatan. Kenapa? Karena Advent punya 2 makna nanti kita lihat. Yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau kita harus menyambut Yesus yang kedua kali, itu masa parusia. Istilahnya masa akhir, maka kita harus bertobat. Maka ada unsur situ pertobatan, ada pembaruan hidup, pertobatan ada pembaruan hidup, kemudian ada pengharapan, dan ada sukacita. Jadi tekanan Advent itu tidak semata-mata pertobatan seperti masa Prapaskah yang lebih kental di sana, tetapi ada di situ pengharapannya dan ada sukacitanya juga. Nah, teologi dan liturgi Advent. Kita lihat sekarang, masa Advent kita rayakan dengan 2 tujuan atau 2 makna yang bersifat ganda. Yang pertama, persiapan merayakan ulang tahun kelahiran Yesus. Inkarnasi Yesus. Yesus menjadi manusia. Nah, inkarnasi adalah Yesus, anak Allah menjadi manusia. Karena itu daging, daging artinya manusia di situ. Jadi, sabda Allah, firman Allah menjadi daging. Seperti dalam Injil Yohanes. Sabda, firman telah menjadi daging. Yesus lahir sebagai manusia. Itu
tujuan pertama atau makna pertama. Tetapi juga persiapan menyambut kedatangan kedua kalinya dari Yesus. Disebut dengan parusia atau Adventus itu. Kedua ini dirayakan bersama dalam Advent liturgi kita. Nanti kita lihat tekanannya itu pada minggu keberapa. Karena itu muncul dalam susunan liturgi gereja kita. Kapan, minggu berapa, dan minggu berapa itu persiapan untuk kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Lalu kemudian yang persiapan untuk kelahiran Yesus. Itu ada tekanannya dalam minggu-minggu Advent tersebut. Nah, jadi tadi saya sudah terangkan, nada atau masa Advent bukan pertama-tama tertuju hanya kepada pertobatan seperti masa Prapaskah, tapi juga masa persiapan penuh pengharapan dan sukacita, kegembiraan akan kedatangan Yesus sebagai manusia ke dunia. Nah, karena itu gereja itu tidak mempunyai masalah untuk para pengantin yang ingin merayakan perkawinan dalam masa Advent. Karena ada nuansa sukacitanya. Juga dalam gereja Katolik, sebenarnya juga tidak ada larangan selama masa Prapaskah untuk perayaan perkawinan. Walaupun kita menekankan masa pertobatan, tetapi dalam liturgi tidak ada sungguh-sungguh larangan untuk itu. Memang ada beberapa gereja, paroki yang memberi kebijakan tertentu, baiklah supaya masa Prapaskah itu sedikit banyak kita hayati sebagai masa pertobatan, jangan dululah perayaan perkawinan pada masa Prapaskah. Tapi itu kebijakan dari paroki. Dalam liturgi sebenarnya tidak ada larangan seperti itu. Hanya 2 hari sebenarnya sangat diminta jangan merayakan perkawinan dalam gereja Katolik, yakni Jumat Agung pada hari Yesus meninggal, dan Sabtu Suci di mana Yesus ada di dalam kubur. Hanya 2 hari itu sebenarnya gereja katakanlah tidak mengharapkan, tidak menganjurkan orang-orang menikah dalam gereja. Jumat Agung dan Sabtu Suci. Hari-hari lain sebenarnya boleh. Hanya memang tadi ada kebijakan dari paroki-paroki atau juga mungkin keuskupan ya, untuk memberi tekanan pertobatan masa Prapaskah umumnya tidak diadakan perkawinan. Tetapi itu bukan suatu larangan mutlak. Itu hanya kebijakan parokial. Kalaupun ada yang merayakan perkawinan pada masa Prapaskah, oke, liturginya seperti biasa, tetapi misalnya resepsinya dan pestanya itu disederhanakanlah. Nah, jangan seperti masa biasa atau masa pesta. Itu supaya nuansa Prapaskah itu tidak istilahnya diganggu oleh resepsi perkawinan tersebut. Tapi perkawinan tetap boleh karena itu adalah hak dari setiap umat untuk menikah. Kecuali tadi 2 hari itu, Jumat Agung dan Sabtu Suci. Jadi dalam masa Advent tidak ada larangan untuk perkawinan juga. Nah, bagaimana kita bagi dalam liturgi gereja? Masa Advent itu dibagi dalam 2 bagian. Tekanan pertama, kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu parusia. Ini dirayakan dari hari pertama Advent sampai dengan tanggal 16 Desember. Itu disebut dengan masa Advent yang pertama. Jadi fokus liturgi gereja, doa gereja, bacaan-bacaan, itu ditujukan pada persiapan kita menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Akhir zaman, parusia. Dengan demikian, semua bacaan liturgi, ekaristi, maupun doa-doa ibadat harian dari kaum religius, itu para imam, biarawati, itu diarahkan kepada kewaspadaan akan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Ungkapan kata waspada, bersiap siaga itu banyak muncul di dalam doa dan dalam bacaan-bacaan tersebut. Nah, disinilah unsur pertobatan itu lebih terasa. Jadi tekanannya. Di bagian Advent yang pertama itu. Jadi hari pertama masa Advent sampai dengan tanggal 16 Desember. Ini tekanan pada persiapan Yesus yang kedua. Menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Nah, di sini
nanti kita akan lihat dalam karangan Advent, 2 lilin pertama itu biasa diberi warna ungu. Tetapi itu tidak wajib ya. Warna lilin Advent itu tidak wajib punya warna, tetapi ada praktek membuat lilin ungu dan lilin warna rosa, merah muda. Karena dalam gereja liturgi tidak digariskan warna-warna apa yang dipakai. Tapi boleh memakai warna ungu. Kenapa? Ungu melambangkan sedikit pertobatan. Pertobatan di situ. Seperti masa Prapaskah. Walaupun bukan pertama-tama hanya itu tekanannya. Karena dalam banyak gereja mereka pakai saja 4 warna putih. Boleh, karena tekanannya pada cahaya sebenarnya. Warna itu lebih pada memberi nuansa saja. Memberi nuansa. Kenapa? Karena gereja Katolik merayakan masa Advent dengan pakaian liturgi ungu. Nah, lihatlah, ini PPT saya PowerPoint juga belakangnya ungu semuanya itu. Itu ada simbol situ, pertobatan yang punya pengharapan. Ungu di situ. Nah, yang kedua, ini dia. Masa Advent bagian kedua, ini ditujukan bukan lagi mempersiapkan diri kita untuk menyambut Yesus yang kedua kalinya, tapi untuk mempersiapkan kita menyambut Natal. Jadi menyambut kedatangan Yesus di Bethlehem. Ini rayakan mulai tanggal 17 sampai dengan 24 Desember sore. Tekanannya pada tekanan kedatangan Yesus waktu dulu ketika dia lahir di Bethlehem. Jadi Natal, sungguh-sungguh Yesus yang menjadi manusia. Jadi 17 sampai 24 Desember sore itu adalah perayaan Advent bagian kedua. Jadi di sini bukan lagi pertama-tama pertobatan, walaupun tetap di belakangnya ada pertobatan, tapi pengharapan. Mengharap apa? Dengan penuh sukacita, Yesus telah lahir bagi kita. Ia dulu lahir di Bethlehem dan sekarang kita mempersiapkan diri kita untuk merayakan kembali hari ulang tahunnya itu. Natal, kelahiran tersebut. Jadi bacaan-bacaan liturgi dikaitkan dengan persiapan kelahiran Yesus Kristus. Dan dari Perjanjian Lama kita ambil dari banyak teks Yesaya ataupun teks yang lain-lain yang berisi tentang nubuatan kelahiran juru selamat yang dinanti-nantikan. Mesias yang dinanti-nantikan oleh orang-orang Israel. Nah, jadi kita lihat doa dan nuansanya itu sudah berubah. Doa dan bacaan-bacaan juga sudah berubah. Nah, di sini 2 lilin terakhir itu kalau kita buat warna merah pink, bukan merah pink sebenarnya, rosa, merah muda, dan warna yang keempat kembali ke ungu. Kenapa warna lilin ketiga itu merah muda atau pink atau ada rosa? Itu nanti menekankan kepada kegembiraan. Rosa itu sukacita di situ. Jadi itu 2 lilin terakhir. Nah, selama masa Advent, setiap hari ada doa liturgi khusus. Doa pembuka khusus, doa atas persembahan yang khusus, dan doa sesudah komuni yang khusus. Pada hari Minggu, kemuliaan ditiadakan. Kenapa? Tadi itu ada unsur pertobatannya itu. Jadi belum bersukacita sesungguhnya karena kita mau menunggu sukacita itu pada hari Yesus lahir itu, malam Natal itu. Nah, pakaian liturgi yang dipakai para imam dan tugas-tugas liturgi itu misalnya putra-putri altar, mistinar, lektor, lektris itu nuansanya ungu. Itu adalah teologi Advent dan doa-doa Advent. Liturgi Advent. Nah, sekarang kita coba lihat tentang Corona Advent atau lingkaran Advent. Mereka yang masuk gereja Katolik itu pada masa Advent akan lihat satu lingkaran itu bisa ada yang digantung, ada yang ditaruh di atas altar, ada yang ditaruh di bawahnya itu bulat. Nah, bulat. Seperti ini. Ini yang ukuran kecil. Ukuran kecil. Tapi yang di gereja, kalau misalnya itu lebih besar supaya bisa kelihatan oleh umat.
Jadi dia eh, berbentuk lingkaran yang memakai daun-daun. Ini daun-daun cemara umumnya, kemudian dihiasi dengan eh, buah-buah jenis cemara yang jatuh, almond, lalu ada semacam juga eh, apa namanya buah kecil merah-merah itu. Ini semua punya makna. Ini semua punya makna. Dengan 4 lilin. Disebut dengan corona advent. Apa artinya corona? Lingkaran, mahkota. Mahkota, karena bentuknya seperti mahkota kan, bulat seperti itu. Nah, maka disebut corona atau mahkota atau lingkaran. Kita masih ingat yang COVID itu kan disebut coronavirus kan, corona itu. Karena apa? Karena virusnya bentuknya seperti ini. Kalau dibesarkan itu mirip seperti mahkota juga. Maka sebut corona waktu itu kan. Virus corona itu. Ini ada yang 5 lilin, ada 4 lilin. Nanti kita terangkan mengapa ada 4, ada yang 5. Itu. Ya, ini hiasannya lebih meriah sedikit yang kedua itu. Tapi ya prinsipnya adalah yang seperti yang pertama tadi, ada lingkaran dengan daun-daun hijau memutar berkeliling, ada buah-buah dari jenis pohon cemara, kemudian ada semacam bunga atau buah kecil yang merah, dan 4 lilin. Sejarah dari corona atau lingkaran Advent atau mahkota Advent ini. Dilihat latar belakang dari sejarahnya itu dari tradisi budaya Jerman atau Skandinavia. Jadi Eropa Utara. Ini kebiasaan adat setempat. Tradisi Jerman atau Skandinavia, jadi Eropa Utara. Kenapa ada semacam lingkaran seperti ini? Karena di sana musim dingin itu sangat dingin kan. Beda dengan Eropa Selatan. Misalnya Eropa Selatan itu misalnya Spanyol atau Italia itu agak ke arah Afrika, ke arah ekuator. Wah, musim dinginnya itu tidak terlalu dingin. Jadi suhunya itu ya untuk orang Eropa Utara itu masih sebut hangat. Sementara kok Eropa Utara itu suhunya memang sungguh dingin, terutama Eropa bagian utara, Skandinavia, Norwegia, Islandia. Nah, itu daerah-daerah yang kalau musim dingin itu bisa -20, -30 itu. Jadi sungguh-sungguh dingin. Nah, karena itu mereka mempunyai kebiasaan untuk merangkai lingkaran, terutama Desember ya, Desember, selama musim dingin lah, bukan hanya Desember, selama musim dingin. Mereka tuh sore-sore, malam hari itu merangkai semacam lingkaran yang memasang lilin. Lilin. Yang menyala dengan ide seperti ini. Lilin adalah terang. Musim dingin itu malam tuh panjang sekali. Untuk kita yang di daerah Khatulistiwa itu kita selalu mempunyai hari dan malam kurang lebih sama ya, 12 jam. Walaupun kadang-kadang musim kemarau sedikit lebih panjang, mungkin berapa menit. Matahari lebih cepat terbit dan lebih lambat tenggelam, tetapi bedanya tidak sampai setengah jam lah. Tetapi mereka yang daerah utara itu, bahkan bisa ada hari di mana hampir tidak nampak matahari. Kenapa? Hanya mungkin 1-2 jam dia muncul. Sisanya itu malam. Itu. Jadi karena itu mereka memasang lilin dengan harapan terang itu cepat datang mengusir kegelapan malam. Terang itu memberikan kehangatan supaya mengusirkan dingin ini. Jadi mereka mengharap itu dengan lingkaran seperti itu. Jadi dengan lambang cahaya mengusir kedinginan, mengusir kegelapan, dan terang yang memberikan kehangatan, mengusir rasa dingin. Nah, puncak musim dingin itu jatuh pada 23 Desember sebenarnya. Kalau kita hitung ya, puncak musim dingin itu 23 Desember. Malam yang paling panjang. Disitulah. Setelah itu malam akan menjadi semakin pendek, makin pendek, makin pendek, makin pendek, makin pendek. Nah, jadi tanggal 23 Desember itu adalah malam yang paling panjang. Dan suhu yang tentu juga sangat-sangat rendah. Itu tradisi di daerah Jerman
dan daerah Skandinavia juga. Nah, di Skandinavia mereka itu mempunyai tradisi mengikat lilin atau obor yang menyala pada roda pedati. Jadi ada pakai roda pedati, mereka ikat. Mereka berdoa waktu itu pada tradisi mereka, dewa-dewi mereka itu, supaya dewa terang memutar bumi ini. Bumi ini roda bumi ini diputar. Supaya apa? Supaya matahari itu cepat muncul. Nah, kalau matahari cepat muncul, terang akan segera datang, mengusir dingin, dan memberikan cahaya baru. Kehangatan yang dirindukan, dan cahaya yang diharapkan. Jadi baik Jerman maupun Skandinavia itu punya tradisi yang mirip-miripnya. Karena pengaruh musim dingin yang sangat dingin dan malam yang sangat panjang itu. Pada abad pertengahan, ini dia, abad 10 ke atas ya, abad pertengahan, gereja atau orang-orang Kristen melihat ini tradisi ini punya makna, dan mereka adaptasi kebiasaan kuno ini. Dan mereka membuat lingkaran Advent yang menjadi bagian dari persiapan menyambut Natal. Ingat, Advent sudah ada sebelumnya ya. Ini lingkaran Advent ini adalah, katakanlah, bagian materi yang ditambahkan. Advent kita lihat sudah dirayakan mungkin abad ketiga. Jadi ini hanya tambahan tradisi lingkaran Advent ini. Bukan sesuatu yang hakiki ada, tetapi itu mempunyai makna yang bisa menambah penghayatan kita tentang menyambut atau mempersiapkan diri kita untuk menyambut Yesus. Sebab apa? Mengapa dimasukkan tradisi terang dengan lingkaran itu? Karena Yesus adalah terang yang datang ke dunia. Terang yang mengusir kegelapan dosa. Terang yang memancarkan kebenaran dan kasih Allah. Seperti dalam Yohanes 3, 19-21 dikatakan demikian. Jadi lihat, Yesus adalah terang dunia. Lilin-lilin, obor-obor itu adalah terang yang mengusir kegelapan. Jadi mereka melihat itu ada keselarasan. Karena itu mereka melihat tradisi ini bisa melambangkan makna dari Advent. Jadi bukan sama sekali identik, tetapi itu bisa membantu kita untuk menghayati bahwa kita sedang menyambut terang dunia yang sesungguhnya, yakni Yesus Kristus. Terang yang mengusir kegelapan dosa, seperti obor atau lilin yang mengusir kegelapan malam itu. Memancarkan kebenaran dan kasih Allah. Itu yang hakiki dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Nah, menjelang abad ke 1600, nampaknya ada catatan gereja Katolik dan Protestan mempraktekkan kebiasaan lingkaran Advent ini. Jadi bukan hanya gereja Katolik, tapi juga catatan dari beberapa dokumen atau catatan-catatan. Jadi Martin Luther dan pengikut-pengikut pertama mereka juga pernah membuat persiapan lingkaran Advent ini dalam menyambut Natal. Nah, kita lihat sekarang apa makna dari lingkaran Advent tersebut. Nah, kita cabut dulu sekarang segala hiasan lain. Kita lihat lingkaran hijaunya itu. Lingkaran Advent itu disusun dari daun-daun dari pohon evergreen. Apa itu pohon evergreen? Itu pohon-pohon yang tidak pernah rontok daunnya pada musim dingin. Kita tahu pada musim dingin, hampir semua pepohonan menggugurkan daunnya. Kenapa? Karena tidak ada fotosintesis yang cukup. Jadi pohon-pohon itu perlu tidur, hibernasi. Jadi daun-daun itu digugurkan. Tetapi pohon-pohon cemara, pinus, tidak pernah. Selama musim dingin pun mereka tetap hijau. Tidak pernah gugur daunnya. Jadi daun-daun yang dipakai untuk lingkaran Advent yang diputar di keliling itu melambangkan apa? Kekekalan dan keabadian. Kekekalan dan keabadian. Jadi lingkaran daun-daun pinus, cemara yang berputar-putar itu melambangkan apa? Kemenangan atas
penderitaan, maut, dan penganiayaan. Ini dikaitkan tentu dengan sejarah gereja, bahwa kadang-kadang gereja itu mengalami penganiayaan, penderitaan, godaan dari setan, kemurtatan, tetapi daun lingkaran Advent itu melambangkan kemenangan. Dia tetap hijau. Sekalipun daun pohon lain semua gugur, daun pohon cemara dan pinus yang dipakai untuk lingkaran Advent tetap hijau sepanjang tahun. Itulah kemenangan atas penderitaan, atas penganiayaan, kalau kita mempertahankan iman kita. Nah, ini beberapa, lihat daun-daun yang ada. Ini semua daun yang tidak gugur. Hijau semua itu. Tipenya bisa beda-beda. Ada yang bentuk seperti daun, ada yang bentuknya seperti apa namanya, jarum-jarum halus, atau ada yang seperti model sedikit lebih kasar. Ini adalah simbol dari keabadian itu, kekekalan itu. Sedingin apapun, selama apapun musim dingin, mereka tetap hijau, bertahan. Ini melambangkan apa? Kekuatan, kekokohan, dan sekaligus makna rohaninya penyembuhan. Penyembuhan dari apa? Penyembuhan dari kegagalan kita, kejatuhan kita dalam dosa. Nah, jadi dengan daun-daun Corona Advent ini, mereka yang berdosa diajak untuk bertobat. Dan mereka yang bertobat diampuni dosanya, disembuhkan kembali. Supaya siap dan layak untuk menyambut baik kedatangan Yesus yang kedua kalinya, maupun nanti untuk merayakan Natal. Jadi hijau, daun-daun yang tidak pernah gugur ini adalah simbol dari kekuatan dan penyembuhan dari luka-luka dosa kita. Lalu apa simbol dari jenis pohon yang ini? Nah, ini ada juga jenis pohon yang khusus ini. Tadi ada gambarnya kan. Pohon ini daunnya itu agak tajam. Agak tajam. Itu melambangkan duri mahkota Yesus. Buah merah ini melambangkan darah Yesus. Jadi sebenarnya ketika merayakan Advent, Natal, itu tidak dalam dirinya hanya merayakan Yesus yang lahir dalam diri manusia, tapi itu nanti terarah mengacu kepada puncak iman kita, yakni kebangkitan Yesus, yang harus dilewati melalui penderitaannya di salib. Jadi dalam lingkaran Advent itu juga sebenarnya sudah ada nuansa implisit. Yesus yang lahir itu adalah Yesus yang nanti akan mengorbankan hidupnya di salib. Di situ nanti duri mahkota itu. Dan dari kematiannya, dia akan turun ke dunia orang mati, mengalahkan maut dan dosa, bangkit. Nah, jadi ini sebenarnya ada di dalamnya itu kelahiran dan nanti penderitaan dan kebangkitan Yesus. Kalau dalam liturgi gereja Katolik ya, liturgi Katolik, setelah 25 Desember, langsung 26 Desember itu dirayakan apa? Santo Stefanus. Jadi malam Natal 24 Desember malam, 25 Desember hari raya Natal, langsung diikuti dengan pesta Stefanus, kemartiran Stefanus. Ini maksudnya memang kurang lebih sama, bahwa Yesus yang lahir di hari Natal ini adalah Yesus yang nanti akan mengorbankan hidupnya bagi kita,
dengan kematiannya di salib, dengan penderitaannya, mengalahkan dosa dan maut dan iblis di sarangnya, bangkit kembali untuk membangkitkan dan mengalahkan, memberikan kepada kita semua manusia hak anak Allah. Dan saksi pertama orang Kristen dewasa, itulah dalam sejarah kitab suci kita adalah Stefanus yang dirajam batu ketika dia membela mewakili kita Yesus. Karena itu saksi akan Paskah Yesus itu adalah perayaan yang dirayakan setelah hari raya Natal. Jadi terkait sebenarnya. Ada unsur Natal dan ada unsur Paskah di belakangnya. Ya, karena itu ada juga simbol ini dalam karangan Advent. Jadi bukan supaya nampak indah, jangan semua itu hijau melulu kan, lalu adalah kita kasih buah yang merah yang bulat itu supaya lebih cantik. Bukan, itu bukan sekedar memperindah, tapi di belakangnya adalah kemartiran Yesus, pengorbanan Yesus, mahkota dan darah. Jadi kita merayakan Natal demi Natal saja, tapi kita merayakan Natal yang nanti akan berpuncak pada Paskah. Nah, kalau kita lihat kembali di sini kan, daun yang hijau itu dengan buah-buah merah itu. Yang kita lihat, kalau kita ada akhir, kalau jiwa kita, kehidupan tanpa akhir, berpusat pada Yesus. Jadi Corona Advent ini bukan sekedar benda ajaib, bukan benda keramat, tapi tetap mempunyai kaitan dengan Yesus. Itu. Jadi terang di situ adalah terang Kristus. Jadi hijau di situ adalah yang tak berkesudahan, itu adalah keabadian jiwa dalam Kristus. Jadi kita melihat ketika Advent sebagai benda ajaib atau benda keramat, tetapi simbol yang membawa iman kita mengerti, mendalami iman kita lebih dalam kepada Yesus yang adalah anak Allah yang lahir sebagai juru selamat bagi kita, yang mengorbankan dirinya di salib, mati, mengalahkan iblis, dosa dan maut, dan bangkit untuk membawa semua orang kembali kepada kodrat anak-anak Allah. Oh, kenapa tidak bergerak? Halo? Cahaya? Apakah berjalan? Tempat saya tidak berjalan Presentasinya sudah slide-nya. kelihatan, Romo. Ya, tidak kelihatan lagi ya? Iya, Sebentar. Tadi tiba-tiba ada suara. Ini ada gangguan nampaknya ya. Saya keluar dulu sebentar. iya, Romo. Iya. Ini tiba-tiba ada sesuatu yang muncul. Mungkin Ah, bisa di-share lagi, Romo. iya, sebentar ya. Saya Ya, keluar dulu. Ya, oke, saya keluar dulu ya. Share lagi. Hmm. Oke. Oh, oh ya. Ini tampaknya ada sedikit gangguan. iya, sepertinya jaringannya, Romo. Ini sekarang sudah muncul? Belum, Romo, belum. Belum. Ya, Ya, saya share ulang ya. iya, Romo. Belum begitu? Oke. Tadi ada semacam gangguan ini.
Sudah hilang dari apa saya saya buka lagi. Nampaknya ada gangguan sinyal tadi Ya, tiba-tiba. Romo. Mm-mm. Oke, nah kita coba share ulang lagi. Nah, Iya. udah muncul? Oke, nanti Oke, dipotong Romo. ya, Baik. Ya, ya, ya. nanti diedit. Ya, ya, siap. Sebentar saya kembali tadi ke sini. Terakhir saya terangkan di bagian mana? Yang daun dengan apa itu ya? Iya, Romo. Dengan dengan buah merah itu masih Ya, ada? ya, itu sudah kelihatan itu. Ah, Jelaskan. oke, sekarang saya terangkan yang ini ya. Ini mungkin Ya, saya Romo. diputus tadi. Ya, Iya, baik. Jadi saudara-saudari, kita lihat lingkaran Advent yang ya katakanlah yang normal ya, yang biasa. Itu ada lingkaran dengan warna hijau. Daun-daun hijau itu adalah tidak mempunyai awal dan tidak punya akhir, seperti cincin kita juga. Itu melambangkan keabadian, kekekalan jiwa, kehidupan tak berkesudahan dalam Kristus. Jadi, lingkaran Advent itu bukan benda ajimat, bukan benda ajaib. Itu simbol. Simbol untuk kita sampai kepada Yesus. Simbol untuk sampai kepada Yesus. Supaya kita menghayati siapa Yesus yang lahir sebagai manusia, yang kemudian berkarya, mewartakan Injil, dan terakhir mengorbankan hidupnya untuk keselamatan manusia. Untuk menebus manusia dari jerat dosa dan maut. Mengalahkan iblis di sarangnya, maut. Mengalahkan dosa dan maut. Dan membawa kita kembali pada kodrat anak-anak Allah. Inilah makna dari lingkaran Advent tanpa putus itu. Jadi jangan perlakukan lingkaran Advent sebagai benda ajimat. Itu salah. Ini hanya simbol iman yang bawa kita kepada Yesus. Memang ini diberkati tentu sebagai benda rohani. Tapi jangan harap bahwa itu menjadi memunculkan berbagai macam keajaiban di sana. Bukan di situ maksudnya. Tapi membawa kita semakin menghayati iman kita, menyembah Yesus sebagai Tuhan yang menyelamatkan kita. Nah, lalu ini ada buah pinus, ada jenis kacang-kacang almond, dan benih yang menghiasi selain buah merah tadi ya, yang melambangkan darah Yesus. Ada macam-macam buah itu melambangnya sebenarnya apa? Itu kehidupan. Kehidupan. Dari buah itu akan lahir tanaman baru. Jadi, Natal itu adalah kelahiran kehidupan baru. Dan Natal itu kan membawa kita sebenarnya berucap pada Paskah. Tadi saya sudah katakan tadi daun dengan buah itu melambangkan penderitaan Yesus yang
nanti akan berpuncak pada kebangkitan. Jadi di sini ada di dalamnya itu. Jadi buah pinus, kacang almond atau buah apa namanya itu yang jenis cemara itu semua berisi kehidupan. Potensi di mana akan tumbuh. Kalau dijatuh pada tanah yang baik, subur, dipelihara dengan baik, itu akan memunculkan kehidupan baru. Kehidupan Kristiani kita, iman kita. Di mana kita bangkit dari dosa-dosa, dari kejatuhan kita. Nah, itu jadi benda-benda situ punya makna, bukan sekedar untuk memperindah atau menghias atau mendekorasi saja. Jadi kalau kita mau membuat suatu makna secara lebih menyeluruh, kita bisa mengatakan lingkaran atau Corona Advent ini melambangkan jiwa kita yang kekal. Itu lingkaran yang tanpa putus itu. Hidup baru. Kebangkitan. Abadi. Yang dijanjikan melalui Yesus Kristus. Yang kita akan sambut dalam Hari Raya Natal nanti. Siapa Yesus? Dia adalah juga sabda kekal dari Bapa. Yang kekal itu juga. Awal dan akhir, Alfa dan Omega. Kan itu tentang Yesus Kristus, dia sebut Alfa dan Omega. Awal dan akhir. Yang pertama dan yang terakhir. Dan Yesus yang turun menjadi manusia. Manusia seperti kita. Sama seperti kita. Kecuali dalam hal dosa. Yesus adalah manusia sejati seperti kita semua. Mengalami seluruh pengalaman hidup kita. Cobaan, godaan, kesulitan. Tetapi ia tidak pernah jatuh dalam dosa. Itu saja. Melebihi kita. Tapi seluruh lain-lainnya adalah aspek yang kita alami. Karena itu Yesus sebut manusia sejati. Manusia seperti ketika manusia belum jatuh dalam dosa. Manusia yang di Firdaus dulu. Nah, Yesus inilah kemudian mengalahkan dosa dan maut. Menang atas dosa dan maut melalui apa? Melalui sengsaranya. Itulah tadi buah merah dengan pohon yang mempunyai seperti unsur duri itu. Melalui wafatnya dan kebangkitannya. Jadi kalau kita lihat Corona Advent, inilah kira-kira makna yang ada di dalam simbol itu. Jadi dalam situ ada penantian, ada pertobatan, ada pengharapan, ada kegembiraan, ada kehidupan baru, dan ada kebangkitan. Natal tidak dirayakan Natal demi Natal, tapi Natal dirayakan juga untuk mencapai Paskah. Natal tidak berdiri sendiri. Natal itu dirayakan untuk merayakan puncak iman kita, Paskah. Tak boleh dipisahkan. Nah, dalam simbol liturgi, 4 lilin Advent melambangkan 4 minggu Advent. Ingat, tidak wajib warna dalam liturgi, dalam lilin. Boleh putih semuanya, boleh. Ini hanya untuk memberi makna lebih pada masa Advent itu. Jadi kalau ada yang membuat 4 lilin putih, sah, tidak ada masalah. Ini untuk warna ungu dan warna rosa itu lebih pada memberikan makna lebih dalam saja. Supaya kita dibantu. Jadi 3 lilin ungu itu melambangkan pertobatan. Dibuat dengan tadi askesi kita, mengurangi hal-hal yang nikmat duniawi kita, bahkan meninggalkannya. Nah, itu dia. Lalu yang kedua, unsur persiapan, menanti. Di situ unsur doa sangat penting, di mana kita memusatkan perhatian kita lebih dalam hubungan kita dengan Allah.
Meskipun kita berdoa setiap hari tentu sebagai orang Kristen, tapi pada masa Advent kita lebih bertambah doa kita. Dan pengorbanan, kasih, tobatan, persiapan untuk menyebut Yesus dalam doa, dan pengorbanan dalam bentuk kasih. Itu 3 lilin ungu. Ditambah 1 lilin rosa, merah muda, itulah unsur sukacita. Karena warna rosa itu melambangkan pesta. Kita lihat bagaimana orang kalau berpesta pakainya merah, yang cerah. Itu. Jadi rosa itu melambangkan pesta atau sukacita karena Yesus akan datang. Dan itu dibuat pada minggu ketiga. Maka sebut dengan minggu Gaudete. Dari kata Gaudium, bahasa Latin, kegembiraan sukacita. Gaudete, hendaklah kalian bersukacita. Itu kalimat perintah untuk orang kedua jamak. Hendaklah kalian bersukacita. Bersukacitalah senantiasa, kata Rasul Paulus kan itu pada surat di Filipi. Bersukacitalah senantiasa. Itu minggu ketiga. Kenapa? Karena itu sudah mendekat pada minggu keempat. Di mana Yesus sungguh-sungguh sebentar lagi lahir. Jadi 1 minggu sebelum minggu Advent keempat, yang kadang-kadang tidak lengkap harinya kan, kadang-kadang 1 hari, kadang-kadang 2 hari, maka buatlah di situ hari Minggu. Setiap minggu lilin dinyalakan. Minggu pertama Advent 1 lilin pertama. Minggu Advent kedua 3 lilin menyala. Lalu minggu Advent keempat 4 lilin menyala. Semakin banyak lilin menyala, semakin dekat kita dengan Natal. Sebab nyala lilin itu melambangkan Kristus sebagai terang dunia, cahaya dunia. Lalu ada orang sekarang membuat satu lagi simbol baru, menambahkan lilin kelima, yakni Yesus yang lahir pada malam Natal. Jadi pada minggu Advent pertama 1 lilin, minggu Advent kedua 2 lilin, minggu Advent ketiga 3 lilin, minggu Advent keempat 4 lilin, malam Natal 4 lilin plus lilin yang kelima di tengah-tengah, Yesus yang lahir putih. Nah, karena Natal dirayakan dengan warna putih. Bukan lagi ungu tapi putih, warna liturgi putih. Yesus telah lahir. Jadi 5 sekarang. Nah, jadi ada yang membuat Corona Advent itu jadi 5. Itu adalah perkembangan dari simbol. Tentu saja, karena namanya simbol. Jadi selalu berkembang juga menurut pemahaman teologi kita. Jadi bukan sesuatu yang harus demikian, mati, tidak bisa berubah sama sekali. Ketika bisa memberikan makna baru, ya orang menambahkan, katakanlah, materi baru ke dalam simbol tersebut. Lilin kelima, malam Natal, Yesus lahir, dinyalakan juga. Baik. Nah, bagaimana kita merayakan Advent dalam keluarga? Bisa. Sangat bisa. Di banyak gereja, bukan banyak gereja, di banyak rumah-rumah religius, pastor, biarawati itu, lingkaran Advent itu tidak hanya di gereja atau di kapel, tapi ditaruh juga di ruang makan. Kenapa? Karena ruang makan tempat di mana semua orang berkumpul untuk makan bersama. Maka di situ bisa dibuat suatu simbol lingkaran Advent keluarga. Jadi kita buat lingkaran Advent, kita pasang. Nah, waktu kita makan bersama, kita bisa menyalakan lilin Advent. Setiap kali kita makan bersama, lilin Advent dinyalakan juga. Jadi bukan hanya di gereja atau di kapel, waktu liturgi, tapi waktu kita makan bersama sebagai keluarga, kita ingat, kita sedang menunggu Yesus yang akan datang kedua kalinya. Kita sedang persiapan diri untuk menyambut Yesus yang akan lahir dalam malam Natal. Maka kita bisa buat praktek lingkaran Advent keluarga. Bagaimana caranya? Jadi, pada waktu doa makan malam,
sudah dipasang di lingkaran Advent itu di sana dengan lilin-lilinnya. Pada minggu Advent pertama, pada minggu Advent pertama, ketika doa makan, bapak keluarga atau siapa yang menjadi bapak keluarga, kita sebut pemimpin siapa ya, mohon maaf, siapa tahu nanti ya keluarga itu mungkin bapaknya tidak ada, mungkin pergi merantau, tidak di rumah, ya siapa yang menjadi kepala keluarga disitulah kita anggap. Dia memulai dengan doa seperti ini. Ya Allah, firman-Mu, sabdamu menguduskan segala sesuatu. Curahkanlah rahmat-Mu atas lingkaran Advent ini, dan karuniakanlah kepada kami hati yang siap siaga untuk menyambut kedatangan Kristus. Semoga kami menerima darimu rahmat berlimpah ruah. Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Nah, itu dibuat setelah doa makan ya. Jadi doa makan dulu, sudah itu. Nah, ini doa pembuka untuk masa Advent. Hanya sekali. Ini pada hari pertama itu. Lalu nanti pada hari-hari lain, selama minggu Advent pertama, dipakai doa yang kedua. Jadi misalnya pada katakanlah Sabtu sore pada minggu Advent pertama. Karena kita mulai dengan hari Sabtu sore. Itu doa pertama. Hari Minggunya sudah bisa kita pakai ini, yang di bawah itu. Doa setiap hari pada minggu Advent pertama. Kan minggu Advent pertama itu 7 hari. Jadi setiap kali mau makan, kita doakan ini. Ya Tuhan, kami mohon tunjukkanlah kuasa-Mu dan datanglah, sehingga dengan perlindungan-Mu kami layak diselamatkan dari bahaya dosa yang mengancam dan dibebaskan oleh rahmat kasih-Mu. Nah, setelah itu apa yang kita buat? Kita jadi minta anak yang paling kecil menyalakan lilin Advent yang pertama. Itulah minggu pertama. Nah, itu dibuat setiap kali kita mau makan bersama. Ya, mungkin bagusnya karena pagi dan siang bisa jadi sulit berkumpul bersama. Malam hari bisa makan bersama. Malam hari lah kita buat doa ini dan menyalakan lilin Advent yang pertama. Itu lilin menyala selama kita makan. Setelah selesai makan, kita padamkan. Itu dibuat selama 7 hari selama minggu Advent pertama. Setelah minggu Advent pertama selesai, kita masuk ke minggu Advent kedua. Kurang lebih sama, yakni setelah doa makan malam, karena kita harapkan bahwa lebih banyak orang bisa kumpul waktu makan malam. Jadi setiap hari setelah doa makan malam, kepala keluarga mulai dengan doa seperti ini. Ya Tuhan, kobarkanlah hati kami supaya kami siap menyambut putra tunggal-Mu. Semoga melalui kedatangannya kami layak melayani Engkau dengan pikiran yang bersih. Engkaulah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Nah, sekarang anak tertua menyalakan 2 lilin Advent. Lilin pertama dan lilin kedua. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau lilin Adventnya itu tidak bisa bertahan selama 3 atau 4 minggu? Ya, kan tergantung pada lamanya kita makan juga kan, lalu lilinnya panjang atau pendek. Nah, ya bisa diganti, nggak apa-apa. Bisa diganti lilinnya. Kalau misalnya sudah habis, ya kita ganti lagi dengan lilin yang lain. Yang penting jumlahnya itu sesuai dengan masa Adventnya. Di minggu pertama Advent 1, minggu Advent kedua 2. Itu. Yang ketiga juga kurang lebih sama. Ingat tadi ya, lilinnya itu boleh putih semuanya, boleh juga pakai ungu dan rosa tadi. Jadi setelah doa makan malam, nanti setiap hari selama minggu Advent ketiga didoakan doa seperti ini. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, datanglah untuk membuka telingamu kepada doa-doa kami, dan sinarilah kegelapan pikiran kami. Rahmat kedatanganmu menggembirakan. Nah, ini kan minggu ketiga itu minggu gembira. Berarti sini tekanannya pada kegembiraan. Menggembirakan hati kami. Engkau hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Lalu, si ibu bisa menyalakan sekarang 3 lilin. Kalau kita pakai lilin warna, maka 2 lilin ungu dan kemudian 1 lilin yang ketiga rosa atau merah muda itu. 3 lilin itu selama lingkaran
masa Advent yang ketiga. Lalu yang terakhir, Minggu Advent yang keempat. Doanya seperti ini. Ya, kalau misalnya kita mau ganti doanya boleh juga ya. Ini hanya sekedar contoh ya. Tidak wajib harus seperti ini, tetapi ya pokoknya mempunyai nuansa seperti yang kurang lebih di sana. Ya Tuhan, kami mohon datanglah dan tunjukkanlah kuasa-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa-Mu yang hebat. Dengan bantuan rahmat-Mu, pengampunan belas kasih-Mu, mempercepat keselamatan kami yang dihalang-halangi oleh dosa-dosa kami. Nah, jadi sekarang Tuhan sudah Minggu Advent keempat, cepatlah datang. Itu kan sudah suatu kerinduan akan benar-benar malam Natal itu. Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Dan Bapak keluarga atau kepala keluarga menyalakan 4 lilin Advent yang ada. Nah, jadi ini bisa praktek yang bisa kita buat di rumah. Sederhana saja, tak usah buat yang heboh. Pakai lilin biasa pun boleh, lilin putih yang kecil juga boleh. Nanti kita ganti kalau sudah kurang. Ya untuk lingkaran Adventnya tak usah yang sangat sangat tebal juga. Yang penting simbol-simbolnya ada di lingkarannya yang hijau itu ada, bunga merah itu, buah-buah merah itu pasang saja situ. Kalau tidak ada, dia kan tidak ada yang hidup kan, boleh juga pakai yang plastik, nggak apa-apa, pakai yang plastik. Banyak kok lingkar Advent itu umumnya itu daunnya plastik. Tidak semua bisa mendapatkan daun cemara yang apa namanya yang sungguh-sungguh. Itu tidak masalah. Yang penting kita tahu maknanya itu. Jadi kalau kita mau buat lalu tempat kami susah mencari daun cemara, susah mencari, tidak apa-apa. Kita bisa juga pakai yang plastik loh. Itu lebih pada simbol saja. Supaya kita tidak terlalu susah harus mencari kemana nanti jauh-jauh gitu. Begitu beberapa penjelasan baik mengenai sejarah Advent, makna liturginya maupun simbol dari Corona Advent yang dipraktekkan dalam gereja maupun dalam rumah kita. Mudah-mudahan ini keterangan singkat ini bisa membantu kita untuk semakin mempersiap diri kita menghayati masa Advent kita ini. Sebab kita tahu bahwa kita selalu harus persiapkan diri kita untuk melahirkan sesuatu. Ibu hamil melahirkan anak juga persiapan 9 bulan, 10 hari kan itu. Tidak mungkin sekaligus tiba-tiba langsung lahir. Jadi begitu juga Yesus lahir juga kita persiapkan dengan masa Advent yang kedatangannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Romo Tony untuk pembahasan materinya, membantu kami sahabat Alkitab sekalian untuk lebih memahami Advent dan juga maknanya. Menarik sekali Romo pembahasannya. Dan saya ingin mencoba apa namanya, menggali beberapa hal yang mungkin masih menjadi kebingungan kami sahabat Alkitab sekalian, atau mungkin eh, ingin tahu lebih jauh tentang beberapa hal yang sudah Romo jelaskan tadi ya. Tadi di awal Romo sempat menyinggung soal, Ya, iya di awal silakan. tadi Romo sempat singgung soal apa namanya, tahun liturgi ya. Ada liturgi tahun A, tahun B, dan tahun C. Oh, tahun Jadi liturgi ya pertanyaannya benar. bagaimana membedakan tahun-tahun liturgi Ya. ini dan kemudian mengapa ada pembagian seperti itu, Romo? Oh, begini. Gereja itu ingin membantu sebenarnya umat itu membaca kitab suci secara kurang lebih lengkap. Maka gereja itu membagi bacaan-bacaan kitab suci dalam 3 tahun. Dalam 3 tahun. Jadi tekanan tahun, buatlah tekanan tahun A, B, C. Itu dimaksudkan supaya Injil itu bisa dimengerti atau pernah didengarkan atau pernah dibaca oleh umat kurang lebih lengkap. Nah, tahun A itu menekankan pembacaan Injil Matius dalam bacaan liturgi hari Minggu. Supaya seluruh Injil Matius itu pernah didengar sepanjang tahun A. Nah, setelah tahun A selesai, kemudian kita mau memperdalam Injil Markus nih. Oke, kita pakai tahun B. Menurut urutan Injil sebenarnya. A, Matius, B, Markus, C, Lukas. Itu urutan Injil dipakai. Jadi tahun B kita memusatkan diri perhatian pada Injil Markus. Nah, karena Markus ini pendek,
sementara ada 52 minggu, masih ada banyak minggu yang kosong. Maka di situ dimasukkan banyak Injil Yohanes. Injil Yohanes banyak dipakai. Lalu kemudian tahun C, Markus sudah selesai, sekarang Lukas. Jadi sepanjang tahun C itu, Injil Lukas yang dibacakan sepanjang hari Minggu itu. Diurutkan sampai selesai. Jadi tidak ada tahun D karena Injil Yohanes selesai dibaca pada masa biasa tahun B, Markus, dan juga pada masa khusus. Apa masa khusus? Sudah misalnya masa Prapaskah, masa Paskah, atau masa Advent, atau masa Natal. Itu masa khusus. Yang lain masa biasa. Jadi Yohanes bisa diselesaikan pada masa khusus plus hari-hari Minggu kosong di Injil Markus hari tahun B itu. Itu bagian Injilnya. Maka A, B, C. Nah, bacaan misa harian itu mengambil juga bagian dari bacaan-bacaan lain yang belum selesai dibacakan pada hari-hari Minggu. Jadi kan ada misa harian, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, itu mengambil, diurutkan juga bacaan-bacaan yang lain dari kitab suci. Sehingga dengan demikian selama 3 tahun, umat kurang lebih pernah mendengar, kalau tidak lengkap pun semuanya, paling tidak menyeluruh, baik dari Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Nah, itu maksud dari gereja menyusun tahun liturgi ABC itu. Itu membantu umat untuk pernah mendengar atau membaca kitab suci dari Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru. Itu. Oke, terima kasih Romo untuk penjelasannya. Lalu kemudian ini pertanyaan yang berikut Romo ya. Bagian terakhir tadi menyinggung soal Ya, apa lingkaran Advent dalam keluarga itu ya. Ini menarik sekali karena saya oh sendiri ya, tidak pernah, ya praktik itu tidak pernah kami buat di keluarga maksudnya Romo ya. Sehingga ya. pertanyaannya, sejauh mana kira-kira penggunaan lingkaran Advent di dalam keluarga ini dapat dianggap sebagai ya perpanjangan dari liturgi gereja dan kemudian apakah batasan-batasannya itu Romo? Ini sebenarnya hanya praktek untuk membantu kita, terutama mereka yang tidak bisa istilahnya hadir di gereja atau tidak bisa membawa katakanlah lingkar Advent itu di dalam hati mereka. Karena misalnya di gereja, bukan gereja, di biara-biara religius, ini para imam, bruder, suster, frater, itu ada lingkar Advent di kamar makan. Itu dinyalakan setiap kali doa makan. Itu bukan hanya makan malam ya, pagi, siang, sore. Itu mengingatkan kita bahwa kita sekarang sedang sungguh-sungguh mempersiapkan kedatangan Yesus. Baik kedatangan Yesus yang kedua kali, maupun kedatangan Yesus dalam malam Natal atau hari Natal. Nah, jadi praktek ini sayang kalau hanya hidup di kalangan religius Katolik, para imam dan para suster, bruder, frater. Jadi ini suatu tawaran sebenarnya untuk umat biasa. Kalau di gereja hari Minggu, oke, kita lihat lingkaran Advent. Tapi setelah itu kan hilang. Hari biasa tidak semua orang ke gereja. Ada yang memang rajin ke gereja, syukur. Bisa mereka tetap lihat lingkaran Advent setiap kali misa harian. Tapi ya mungkin sebagian besar tidak bisa hadir. Entah karena kesibukannya, entah karena jadwalnya, entah karena alasan apapun. Maka mereka bisa membawa nuansa Advent di gereja itu atau di kapel itu ke rumah masing-masing. Dan sederhana, tak usah repot. Hanya mempersiapkan karangan Advent yang sederhana, lalu kemudian mendoakan doa yang ini. Yang membawa kita tetap ingat, oh ini sekarang masa Advent. Oh ini sekarang masa menyiapkan kedatangan Tuhan. Itu sebenarnya membantu umat hidup di dalam suasana doa rohani selama masa Advent. Tidak hanya dirasakan di gereja, tetapi juga di tempat di mana orang berkumpul bersama di rumah, yang ini kamar makan. Nah, itu. Di situ kita berkumpul bersama kan. Maka dianjurkan di kamar makan ya makan malam karena umumnya kalau pagi dan siang ya banyak keluarga itu tidak bisa makan bersama. Paling tidak malam itu masih bisa makan bersama. Itu suatu cara untuk membantu umat semakin menghayati makna Advent dalam hidup mereka.
Oke, terima kasih Romo untuk penjelasannya. Dan ini juga menjadi akhir dari kegiatan seminar kita pada sore hari ini Romo ya. Sekali lagi kami Nah, mengucapkan terima kasih sudah uh, mau menjadi pembicara narasumber pada hari ini untuk membantu kami sahabat Alkitab sekalian menghayati lebih terkait dengan Advent ini. Dan kami juga menyampaikan permohonan maaf ya untuk Romo dan juga Bapak Ibu sahabat Alkitab sekalian karena hari ini seharusnya kita live streaming tapi tidak bisa karena ada satu dua kendala jadi kita via rekaman saja dan juga untuk Bapak Ibu yang punya pertanyaan juga kami mohon maaf karena di kesempatan kali ini tidak bisa langsung dijawab oleh Romo Tony. Untuk pertanyaan lebih jauh mungkin terkait dengan Advent dan maknanya silakan boleh komentar di dalam uh, tayangan yang akan kami buat di YouTube Lembaga Alkitab Indonesia terkait dengan pembahasan kita pada hari ini. Demikian dari kami, Bapak Ibu sahabat Alkitab sekalian. Salam Alkitab untuk semua. selamat Ya, memasuki masa Advent untuk kita semuanya. Terima ya. kasih. Tuhan berkati. LAI tengah mengembangkan ALIN, Alkitab Interaktif, sebuah AI berbasis Alkitab guna memperkaya pengalaman membaca, mempelajari, dan mendalami Alkitab dari sumber yang terpercaya. Download ALIN LAI di Play Store sekarang.